Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di ibadah GC GPI Crown Palace. Nanti kita akan bersama-sama berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari Minggu ini adalah Jehovah Nissi. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tema kita hari Minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami sedang beribadah. Berkatilah ibadah kami agar dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan lancar. Berkatilah kakak-kakak GC yang akan melayani ibadah ini dan teman-teman yang mengikuti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus selalu sebutlah. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan dengan sebutan nama Tuhan yang dahsyat dan ajaib terjadi di dalam hidup kita. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan,
terjadi kemenangan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Haleluya. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Nina. Nah adik-adik, udah siap mendengar firman Tuhan kan hari ini? Nah kalau udah siap, Kak Nina ajak adik-adik untuk duduk, diam, dan fokus mendengar firman Tuhan ya hari ini. Nah hari ini Kak Nina masih akan menyampaikan tentang 7 sebutan Allah dalam Alkitab adik-adik. Nah, kira-kira nih adik-adik masih inget nggak ya apa aja 7 sebutan Allah dalam Alkitab itu? Nah, mungkin di antara adik-adik masih ada yang lupa, ingat sedikit mungkin kali ya, atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Nah, untuk itu kita sama-sama ingat-ingat yuk di hari ini. Nah, yang pertama yaitu adalah Jehovah Jireh, yaitu adalah Allah yang menyediakan. Yang kedua yaitu adalah Jehovah Rafa, yaitu Allah yang menyembuhkan. Yang ketiga yaitu adalah Jehovah Shalom, yaitu Tuhanlah keselamatan. Yang keempat yaitu adalah Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku. Nah, yang kelima yaitu adalah Jehovah Rohi. Jehovah Rohi itu adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, yang keenam yaitu Jehovah Shammah, artinya Tuhan hadir di situ. Nah, yang ketujuh nih, yang terakhir yaitu adalah Jehovah Mkades, yang artinya Tuhan yang menguduskan adik-adik. Nah, di antara 7 sebutan Allah itu adik-adik kan sudah belajar tentang Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom. Nah, di minggu ini kita sama-sama akan belajar tentang Jehovah Nisi adik-adik. Apa tadi Jehovah Nisi tadi? Ya, Tuhanlah panji-panjiku. Kak, maksudnya panji-panji itu apa sih? Nama orang ya? Bukan Panji nama orang ya yang kakak maksud di hari ini. Nah, Panji itu bisa diartikan dengan bendera, lambang kemenangan, perlindungan, pemeliharaan. Nah, Jehovah Nisi itu sendiri pertama kali diutarakan atau dikatakan oleh Musa adik-adik. Nah, kira-kira nih adik-adik penasaran nggak ya? Gimana sih awal mulanya, gimana sih ceritanya Musa memanggil Tuhan dengan sebutan Jehovah Nisi? Nah, kalau adik-adik baca nih di Keluaran 17 ayat 8-16. Tapi adik-adik bisa baca di rumah ya. Di sini Kak Nina akan meringkas aja ceritanya. Jadi ceritanya pada saat itu bangsa Amalek akan menyerang bangsa Israel adik-adik di daerah yang namanya daerah Rafidim. Nah, mengetahui hal itu, Musa memerintahkan Yosua untuk memilih pasukan terbaik di antara bangsa Israel untuk maju berperang melawan bangsa Amalek. Nah, setelah Yosua memimpin bangsa Israel untuk pergi melawan bangsa Amalek, apa yang dilakukan oleh Musa adik-adik? Nah, Musa pergi untuk naik ke sebuah bukit adik-adik. Nah, di sana Musa beserta Harun dan Hur naik ke sebuah bukit dan Musa mengangkat tongkat Allah ke atas tinggi-tinggi adik-adik. Nah, ajaibnya pada saat Musa mengangkat tongkat Allah itu secara tinggi-tinggi, bangsa Israel memiliki kekuatan yang lebih besar ketimbang bangsa Amalek adik-adik. Dan sebaliknya, pada saat Musa mungkin sudah capek, sudah lelah, tangannya udah mulai turun mungkin, udah kecapean. Nah, bangsa Israel
kalah dari bangsa Amalek. Nah, mengetahui hal itu, Harun dan Hur yang pada saat itu ada di samping Musa memberikan batu untuk Musa supaya Musa bisa duduk dan menopang kedua tangan Musa supaya tangan Musa tetap terangkat tinggi-tinggi adik-adik. Nah, pada saat itu Musa tangannya tetap terangkat sampai matahari terbenam adik-adik. Nah, dari situlah kemenangan bangsa Israel atas bangsa Amalek diperoleh. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Musa adik-adik? Di ayat 15 yaitu di Keluaran 17 ayat 15 yaitu ayat emas kita di minggu ini mengatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Nah, adik-adik, dari sinilah pertama kalinya Musa menyebut nama Tuhan dengan sebutan Jehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku. Nah, dari ayat ini kita sama-sama belajar nih dari Musa, dari bangsa Israel adik-adik, bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, ingat kita masih miliki Tuhan adik-adik yang sangat kuat yang bisa memberikan kita kemenangan. Nah, di ayat ini kita juga bisa belajar adik-adik bahwa kemenangan yang kita peroleh, kesuksesan yang kita raih, itu semuanya berasal dari Tuhan. Kita tidak boleh sombong, kita harus bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Musa adik-adik. Nah, di saat bangsa Israel menang mengalahkan bangsa Amalek, mereka tidak langsung berpesta loh. Apa yang dilakukan Musa? Musa mendirikan sebuah mezbah, yang artinya Musa bersyukur kepada Tuhan, Musa menyembah Tuhan, dan Musa meninggikan nama Tuhan yang mengatakan Tuhanlah panji-panjiku. Nah, di ayat emas kita yang kedua di minggu ini yaitu ada di Mazmur 20 ayat 5 adik-adik. Di Mazmur 20 ayat 5 mengatakan, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Nah, adik-adik pernah nggak lihat orang yang memenangi sebuah kejuaraan olahraga atau seperti olimpiade atau kejuaraan apapun deh? Nah, kalau ada orang yang memenangi kejuaraan olimpiade, pasti dia akan mengibarkan benderanya tinggi-tinggi adik-adik. Akan mengangkat benderanya tinggi-tinggi. Seperti yang Kak Nina katakan tadi bahwa panji itu bisa diartikan sebuah bendera. Nah, pada saat atlet atau orang yang menang olimpiade atau menang kejuaraan apapun, nah benderanya akan diangkat tinggi-tinggi, itu pasti dia akan merasa bangga ya adik-adik. Bahwa dia meninggikan negaranya, dia bangga dengan negaranya itu. Nah, sama seperti dengan ayat ini adik-adik. Nah, di ayat ini dikatakan kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi Allah kita. Jadi adik-adik, kita nggak boleh minder nih karena kita miliki Tuhan. Ayo, siapa yang di sini minder atau malu mengakui Tuhan? Misalnya nih, kalau adik-adik mau makan, adik-adik malu nih berdoa diliatin orang. Adik-adik malu kalau adik-adik berdoanya beda dengan teman-teman di sekitarnya. Nah, nggak boleh ya. Kita nggak boleh minder karena kita miliki Tuhan yang hebat. Justru kita harus bangga, kita miliki Tuhan yang hebat adik-adik. Nah, dan kita juga harus meninggikan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, di firman hari ini kesimpulannya yaitu adalah sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tantangan besar apapun yang kita hadapi saat ini, ingat, Tuhan bisa memberikan kita kemenangan dengan caranya Tuhan. Nah, dan ingat, pada saat Tuhan sudah memberikan kita kemenangan,
kita nggak boleh sombong. Kita harus tetap meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan kita juga nggak boleh minder nih tentang kebaikan Tuhan. Kita harus tetap menyatakan kebaikan Tuhan. Kita nggak boleh malu nih kalau kita jadi pengikut-pengikutnya Tuhan. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk Kak Nina ajak adik-adik untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah yang berikan kami kemenangan, dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu Bapa. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa meninggikan panji-panji-Mu Tuhan, karena kami bangga punyai Allah yang hidup, Allah yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.